sayang semuanya, perkenalkan kami dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Indonesia semester 2 ingin memberikan materi atau menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri atas nama Christina Yulita Pawe dengan nomor NIM 091-2001 dan teman saya di sebelah kanan. Hai, perkenalkan nama saya Maria Bara dengan nomor NIM 0912-00013. Sebelah kiri. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Batista Muakleruk dengan nomor NIM 0912000054. Sekian perkenalan dari kami. Langsung saja di sini kami ingin menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan anti korupsi. Pertama-tama kami ingin menjelaskan apa itu anti korupsi kepada Saudara Oman. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah kalian berikan kepada saya. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendidikan anti korupsi. Yang berikutnya dan seterusnya akan saya jelaskan soal korupsi. Pada kesempatan ini kita berbicara soal pendidikan anti korupsi. Apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi adalah suatu metode belajar yang digunakan untuk menghentikan suatu tindakan korupsi. Jadi dalam metode ini kita belajar tentang bagaimana upaya dan lain sebagainya mencegah supaya jangan terjadinya korupsi. Berikutnya kita bicara soal pengertian korupsi. Apa itu pengertian korupsi? Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain. Perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang dimana dia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kehidupan orang lain. Banyak terjadi hal-hal seperti ini, khususnya di Indonesia. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, terjadinya korupsi itu akibat diri kita sendiri atau disebut dengan internal. Dan yang kedua disebut dengan eksternal, akibat dari lingkungan. Kita bicara soal bagian yang pertama secara internal, di mana perbuatan itu karena atas dasar diri kita sendiri, kemauan kita. Kita korupsi karena keinginan kita, rakus karena ingin mau berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Tetapi ketika kita berusaha mau menjadi yang lebih baik dari orang lain, kita melakukan suatu tindakan korupsi dengan merugikan atau mengambil barang orang lain tanpa mempedulikan kerugian itu. Yang kedua adalah faktor eksternal, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini yang berpengaruh sampai kita melakukan suatu tindakan korupsi. Di mana faktor lingkungan ini diakibatkan karena kita ingin bersaing dengan orang lain. Tetapi cara kita bersaing ini tidak positif. Artinya bahwa kita mengambil barang, kita mau menguasai itu barang, kita mencuri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan kepentingan umum. Yang kedua adalah ketika kita ingin menguasai, menduduki suatu jabatan, cara-cara kita sangatlah salah, di mana kita berusaha menguasai atau menduduki itu dengan mencuri, dengan mengambil sesuatu, atau disebut dalam lingkup pemerintahan disebut dengan money politik, di mana kita menduduki suatu dudukan jabatan dengan mengambil uang dan sebagainya dalam jumlah yang begitu banyak, hanya untuk dengan tujuan bahwa kita ingin menduduki suatu sistem pemerintahan, suatu kedudukan dalam pemerintahan. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada teman Lici. Baik, terima kasih atas penjelasan pendidikan anti korupsinya Oman. Kepada kesempatan kedua ini saya memberikan untuk Saudari Ika untuk menjelaskan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi. Apa sih nilai anti korupsi? Nilai anti korupsi yang pertama adalah nilai kejujuran. Jujur adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa sifat jujur, kita tidak akan dipercaya oleh masyarakat, oleh teman-teman, atau orang lain. Nilai kejujuran dapat diterapkan dalam kampus, yaitu misalnya tidak mencontek dan tidak melakukan memalsukan nilai atau melakukan plagiarisme. Yang kedua adalah nilai kepedulian. Peduli adalah salah satu sifat mengindahkan, menghiraukan, atau memperhatikan. Nilai kepedulian sangat penting bagi orang atau masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Yang ketiga adalah nilai kemandirian.
Mandiri berarti proses pendewasaan diri. Kita mendewasakan diri kita. Dengan bagaimana kita mendewasakan diri kita itu dengan tidak bergantung pada orang lain. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Itu dia harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dengan bentuk mengerjakan tugas-tugas sendiri dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara sederhana. Yang keempat adalah nilai kedisiplinan. Disiplin adalah salah satu sifat ketaatan terhadap peraturan. Yang kelima adalah nilai tanggung jawab. Kalau tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segalanya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarahkan. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan melakukan atau mengerjakan tugas lebih baik dengan mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Yang keenam adalah bekerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan dampak ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan yang jelas, daya kerja, keteguhan, dan pantang mundur. Misalnya, dalam melakukan sesuatu, menghargai prosesnya, bukan hasil semata. Tidak melakukan jalan pintas, belajar, dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Yang ketujuh adalah nilai sederhana. Dengan menerapkan prinsip hidup yang sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan apa yang ia inginkan. Prinsip hidup sederhana merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama manusia, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Yang kedelapan adalah nilai keberanian. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, serta keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Serta keyakinan semakin kuat jika ia memiliki pengetahuan yang kuat juga. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengaku kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak penyimpangan. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Adil adalah sama berat, tidak memihak kepada siapapun. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Jika ia seorang pemimpin, ia akan memberikan kompensasi yang adil kepada bawahannya dan sesuai dengan kinerjanya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian penjelasan tentang nilai-nilai anti korupsi. Baik, terima kasih kepada Saudari Ika sudah menjelaskan. Baik, untuk kesempatan yang ketiga ini adalah saya sendiri. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian pencegahan, yaitu pencegahan terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama adalah pencegahan itu sendiri. Pencegahan itu adalah proses atau cara tindakan pencegahan atau tindakan penahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan bahwa suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan itu merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah, meliputi langkah penindakan,
atau represif, di samping langkah pencegahan atau preventif. Berikut ini yang harus kita ketahui bahwa langkah-langkah tersebut meliputi antara preventif. Preventif itu sendiri di mana meliputi beberapa langkah-langkah. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat. Yang keempat, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. Yang berikut, meningkat ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. Berikut ini ada beberapa, yaitu ada 2 buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention, yaitu terdiri atas 1. Metode untuk mengurangi, yaitu mengulangi dari kejahatan, cara yang ditujukan kepada pengangguran atau pengurangan jumlah residivis atau pengulangan kejahatan dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Yang kedua, metode untuk mencegah kejahatan pertama kali atau the first crime. Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, the first crime, yang akan dilakukan oleh seseorang, atau metode ini juga dikenal sebagai metode preventif atau prevention. Berikut, berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali terjadi. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat, perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang atau terjadi korupsi-korupsi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Berikut ini mari kita perhatikan bahwa upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yakni yang pertama, menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat atau ke arah korupsi-korupsi yang terjadi. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial, ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Di bawah ini dapat dilihat, di sini kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Baik, di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor-faktor biologis. Psikologis merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomis lingkungan. Juga kultur masyarakat yang menjadi suatu yang dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Sekian penjelasan dari kami. Kesimpulannya bahwa pada zaman sekarang di negara Indonesia,
khususnya di negara Indonesia ini banyak sekali terjadi korupsi-korupsi di mana-mana maupun di daerah dimanapun yang terjadi itu banyak. Dan sampai sekarang ini korupsi itu belum pernah hilang, belum pernah ditinggalkan dari masyarakat Indonesia, karena semakin tahun ke tahun semakin terjadi penambahan anti korupsi, semakin menjadi penambahan orang-orang yang banyak korupsi, karena pada dasarnya sebenarnya mempunyai keinginan dan kemauan. Dari faktor keinginan dan kemauan itu yang menjadi setiap orang harus berpikir atau cita-citanya tinggi untuk memiliki sesuatu hal yang mereka inginkan. Jadi khusus di negara Indonesia zaman sekarang belum pernah ada namanya berhenti dari korupsi, tetapi semakin meningkat dari korupsi. Maka dari situ kita sebagai mahasiswa Universitas Nusa Nipah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi beberapa korupsi-korupsi yang kita dapat di masyarakat di luar sana. Mungkin kepada saudara Oman ingin menjelaskan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi orang-orang yang terdapat atau tersangka korupsi untuk di Indonesia, khususnya di Kota Maumere. Kepada Oman saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya menitikberatkan pada peran mahasiswa. Bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa mencegah supaya jangan lagi terjadinya korupsi. Jadi sebagai mahasiswa, pertama yang kita lakukan adalah kita berusaha melakukan edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat, di mana kita mengempanyekan suara-suara, di mana kita mensosialisasikan tentang bagaimana mencegah korupsi, bagaimana kita menghilangkan korupsi dari perilaku-perilaku korupsi yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, bahwa kita sebagai mahasiswa berani memperjuangkan jika kita punya kekuatan, bukti yang benar. Dan sebagai mahasiswa yang baik, kita punya prinsip bahwa kita menginginkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bebas korupsi. Sebagai mahasiswa, kita diajak benar-benar harus serius menjalankan semua ini. Kita berpikir bahwa bangsa kita adalah tanah air kita, tanah tercinta kita. Dan pada kesempatan ini, saya dan ketiga teman-teman mau memberikan saran kepada kita semua bahwa marilah kita berusaha mencegah korupsi, marilah kita berusaha menghilangkan korupsi dari kehidupan kita, karena kita berubah dari diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Oman. Mungkin kesimpulannya di sini yang saya ingin katakan bahwa kita sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk Fakultas Hukum dimanapun yang berasal dari universitas manapun, mari kita bersama-sama kita mengawasi dan kita bisa mengatasi kejadian-kejadian korupsi yang terjadi di daerah kita masing-masing. Terlebih khusus untuk teman-teman saya Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipah Indonesia, mari kita bersama-sama membangun kerjasama kita untuk bisa mengatasi korupsi-korupsi yang terjadi di negara kita Indonesia, khususnya di Kabupaten Sika, di mana daerah yang kita tepati sekarang. Kita harus bisa mengatasi korupsi-korupsi itu dengan cara kita sendiri dan dengan dasar-dasar hukum yang kita harus bahas, di mana yang kita harus selesaikan bagaimana cara mengatasi orang-orang yang terjadi korupsi di luar sana. Karena kita jiwa hukum, kita jiwa muda-mudi Indonesia, kita pasti bisa. Mungkin cuman ini penyampaian dan penjelasan singkat kami. Terima kasih atas perhatian untuk teman-teman semua. Sekian video atau vlog dari kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.